wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian virtual kita pada malam hari ini, yang mana para isi betuna untuk kita bersama-sama mengkaji salah satu poleri kitab Malebina Andre Guruta ke Haji Abdurrahman Ambodale Yanar, itu kita Anibras Sulwa Hajj fi Hikmati Israel wa Mi'raj, yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Andre Guruta ke Haji Masud Mustari LCMA. Oleh karena itu, kita bersama-sama mempersilakan kepada Andre Guruta untuk kembali meneruskan pengajian kita pada malam hari ini. Ya, silakan, Puang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sallallahu alaihi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Pada saat ini kita bertemu lagi dalam bersama-sama kita membaca, ya. Bersama-sama kita membaca kitab Uras, kitab karangan Andre Guruta, Taklif Guruta. Semoga-moga insya Allah ada berkah di sana. Amin, amin. Jadi kita sudah sampai ke ketika Masyitah, ya. Keluarga Masyitah itu disiksa, sudah dipaksa keluar dari akidah dan memasuki agama yang diarut Fir'aun itu, keluarga di Fir'aun, dengan semboyannya bahwa Fir'aun itulah yang Tuhan katanya, ya. Nah, ini pertarungan akidah di sini sehingga Masyitah demikian kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra-nya, diberikan satu akal-baraken, ya, yaitu mau mencium yang sangat harum dalam perjalanan itu, sehingga Rasulullah SAW bertanya, itu bau aga ya Jibrilu. Kepada Jibril makada ya narobauna masih tama marana keluarga. Nah, itulah salah satu yang diungkap oleh guru tadi sini, tentang banyaknya hikmah-hikmah yang terjadi, akal-baraken perumpamaan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam mi'rajnya, sehingga di situ juga nampak apa yang disebut dengan keluar biasaan seorang bayi yang belum lagi saatnya berbicara, masih dalam ayunan, itu jatuh jamu fi barakna. Di situ seorang bayi yang menyampaikan, yaitu anaknya Masyitah, menyampaikan bahwa agan lapau makada Qur'i wala taqa'asat fa innaka 'alal haqqi wa alqit wa auladuha. Jadi itulah kata seorang bayinya Masyitah, ya.
Masyita, salah seorang yang bayi yang dapat berbicara ketika belum sampai usianya waktunya berbicara. Nah, di situ kita teruskan ya, tulisan Andi Guruta dalam kitab Anibras Al-Wahhaj di sini. Selanjutnya Qala ya, halaman mana tampilan bukunya, halaman 21 ya. Halaman 21 akhir. Iya, halaman 21. Qala wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum sigaru hadza ya, wa syahidu Yusufa wa sahibu Juraij wa Isa bin Maryam. Bagaimana kitabnya ini, kelihatan nggak situ? Tidak kelihatan, Pak? Kelihatan? Tidak. Tidak kelihatan. Ya, biasanya ditampilkan itu, bisa ditampilkan supaya kita bisa sama-sama membaca yang mengikuti virtual ini. Biasanya ditampilkan, kelihatan biasanya. Makanya kita buka bersama-sama baca, karena sesungguhnya bukanlah kita mempelajari atau membaca kitabnya Guruta ini. Ada banyak sekali hikmahnya. Di samping ada ilmunya tadi, ada hikmah juga, kita lihat tulisannya Guruta, cara menerjemahkannya dari Arab ke Indonesia, ke Bugis. Bahasa Bugis ini juga kita harus perhatikan bagaimana cara menyusunnya, bagaimana cara membacanya, sehingga maksud merealisasikan kitab Guruta ini adalah bisa komprehensif. Ada di sana ilmu pengetahuan, ada di sana hikmah, dan ada di sana mengikuti tulisan Guruta yang berbahasa daerah ini, karena ini menyangkut Guruta ini mengangkat tradisi, mengangkat peradaban Bugis khususnya, untuk senantiasa dilestarikan, dibaca, dipahami, hanya bukan saja pada anak sekolah didikan ya, tapi juga ini adalah bertujuan kepada masyarakat umum ya, sehingga ketika kita berdakwah atau mengurai Isra Mi'raj, atau kalau murid-murid di hari-hari besar di kampung ya, itu Guruta sangat biasa membahasnya dengan bahasa daerah setempat. Nah, itulah tujuannya Guruta. Salah satu tujuannya adalah anak murid atau dari generasi-generasi pengetahuan itu satu seperti wasiatnya Guruta ya, karena Guruta menulis buku beberapa kitab yang berbahasa Bugis ya, begitu. Jadi kalau secara umum kita biasa membaca sirah. Kalau secara umum biasa kita membaca Siratul Nabawi atau tarikh salompe Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa kita dengar dalam kitab-kitab lain berbahasa Arab, bahasa Indonesia. Tetapi ini sangat istimewa sekali. Bukunya Guruta dia baca dalam berbahasa Indonesia ini. Nah, jadi salah satu tujuan pokok kita di sini adalah membaca bahasa Bugisnya gitu, membaca bahasa Bugisnya ini yang sangat penting. Nah, sehingga saya juga apresiasi kepada lembaga para guru Andi Guruta Abrar ya, mengangkat tradisi, mengangkat kitab-kitab Guruta yang berbahasa Bugis ya, seperti itu ya. Ya, belum bisa ditampilkan ya. Ya baik. Sedikit lagi Bang, sedikit lagi. Kita membaca terus ya. Jadi Makedai Pakarangi ya. Jadi olah artinya tuh olah itu nabetulan Guruta Makedai Pakarangi ya, itu kan olah Makedai Pakarangi. Jadi watakallama fil mahdi arba'atun wa hum sigarum hadza.
Jadi maka dia pakerannya apa anak lolo maka ada rila letojang. Jadi carana guru batuangi watakalam fi hal fil mahdi arba'atun wa hum sigar. Sigar itu kalau kita mengertikan itu kan anak-anak bicu ya. Tapi guru tak di sini semakin apa itu namanya semakin dalam maknanya di sini. Tidak saja mengatakan sigar itu anak kecil atau bayi atau apa, tetapi guru tak mengatakan di sini adalah makada ada rilatojang, ya makada ada rilatojang, ya itu baris ketiga dari atas ya, makada ada rilatojang. Kemudian ya satu ya, yang pertama itu anak imasita. Ya, ini itu tadi diterangkan banyak guru tadi tulis di situ. Anak imasita. Ya resenge anak imasita ina bicu dilaleng tojam movie tepa mete. Nah, tempona lupa tasek di rapi ni watuna tepa makada ini anak bicu anak loloye. Lupa nih silakan ya apa seperti itu ya. Nah, artinya disitulah apa katanya, disitulah dipahami bahwa sesungguhnya yang dipertahankan masih tadi situ adalah kalimatul haq ya, adalah fa'i wala taqa asa fa innaka 'alal haqqi. Itu sesungguhnya ibuku kamu di dalam keadaan dalam benar ya, silakan ya seperti itu. Lupa aja semua seperti itu. Nah, yang kedua, jadi guru tak langsung di sini menerangkan kepada kita bahwa di dalam peristiwa-peristiwa tadi masih tadi sini, ya kan ada kisahnya tadi itu adalah kisah dengan Fir'aun, ya. Kemudian guru tak dilebarkan sedikit, diperkaya anak-anak di sini, diperkaya anak yang masih kecil ya, letojan asing guru tak, angka apa anak bicu dan toja maka ada dia dari itu anak imasita ye yang kita terangkan di sini, terangkan guru tak. Yang kedua Nabi Isa ya, yang kedua Nabi apa namanya Nabi Yusuf ya apa ya anakna imasita. Yang kedua Sabina Nabi Yusuf ya, Sabina Nabi Yusuf ya. Nanti kalau mau ini kita bisa dibaca ya dalam surah Yusuf itu ayat 25 dan 26 ya, bisa saja kalau nanti saya berharap sekali ini kitabnya guru tak ini itu dipahami betul ya, sehingga bisa kita memahaminya dan bisa dibuat memperkaya dengan bahasa-bahasa daerah, memperkaya informasi dari sini. Nah, yang ketiga adalah apa namanya Sabina Juraij ya. Sabina Juraij itu adalah kisah Juraij itu seorang alim, seorang apa namanya mutadayyin ya. Itu akan difitnah. Sehingga kisahnya ada, kisahnya ketika difitnah itu maka seorang perempuan yang menguji imannya Juraij ini berusaha untuk membuat namanya menjadi buruk ya, sehingga membuat sesuatu sikap memasuki kamarnya Juraij, kemudian dia baru mengatakan bahwa aku diperkosa atau dia apa sama ini. Nah, begitu hal-hal ini apa namanya kejadian ini untuk merusak namanya Juraij, tetapi akan maka ada perempuan itu yang tadi masuk kamar itu merasa mengatakan bahwa saya hamil sebagainya ya. Tapi disinilah Juraij itu mempertahankan kekokohan prinsipnya. Nah, di situ dia anak itu ditanya oleh Juraij siapa. Nah itu anak itu ngomong. Nah untuk lebih jelasnya ini kan bisa kita cari di sejarah-sejarah yang lainnya untuk lebih tahu ungkapan guru tadi sini. Saya kira poin-poin yang diangkat guru tadi sini adalah satu
apa itu namanya, satu item ya, satu item yang bisa dibuka, bisa dibaca di referensi-referensi lain untuk menjadi satu ibrah. Jadi sehingga tadi ini yang dimaksud Guruta adalah yang menjadi anak kecil ini yang menjadi saksi pada Juraij yang lahir nanti tadi itu. Juraij nanya, siapa ayahmu? Anak kecil ini masih dalam ayunan kecil itu langsung berbicara bahwa ayahku adalah seorang pengembala kambing. Artinya bukan Juraij. Itu kisah-kisah yang ini harus kita tidak sepele ya, tapi ini memang menjadi satu kekayaan ibrah ya, daripada kitab yang Guruta yang demikian padat sekali. Nah, kita bisa mengaplikasikan terus-menerus sehingga bisa kita kembangkan, pahami betul Guruta di sini. Yang keempat ya, Nabi Isa. Nabi Isa kita pada tahu sebenarnya, bukannya Nabi Isa alaihissalam itu anak Siti Maryam ya, Maria. Itu juga salah seorang yang keempat, yang salah seorang yang dimaksud Guruta di sini adalah makada ada ya, metik bicara masih dalam ayunan. Nah, ini artinya Nabi Guruta di sini memperkokoh anaknya Masita tadi ini yang masih bayi yang bisa berbicara dalam keadaan masih bayi. Nah, itu apa namanya, itulah yang disebut dengan kisah memperkaya tulisan-tulisan Guruta, sehingga insya Allah bisa menjadi bahan dakwah sebenarnya, bisa menjadi bahan-bahan perluas wawasan-wawasan. Sebab Guruta nanti di sini menulis ini bukan sekedar sejarah ya, tetapi nilai-nilai sejarah itu nanti seperti di sini ada tauhid di sini ya. Seperti peristiwa-peristiwa Masita di sini kan tauhid ini mempertahankan kebenaran, begitu, karena agar apa itu namanya, anaknya ini kalau hak misalkan itu mempertahankan kebenaran. Jadi di sana ada sikap-sikap kekuatan yang sifatnya tauhid ya, kan begitu. Ya, bukan sekedar dibaca saja seperti sejarah, tapi nanti di sini juga ada makna-makna fikih di sini. Di sini juga ada makna-makna kebaikan, akhlak nanti di sini. Nah, baik ya, kita teruskan ya. Nomor 3 ya di sini ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, bisa dibaca dulu siapa yang bisa baca bahasa Arabnya, dan kalau bisa bahasa Bukharinya nanti ada lagi yang baca. Coba biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Summa ata ala qaumin turdahu ru'usahum kullama rudihat adat kama kanat wa la yufattaru anhum min zalika syai'. Faqala man haula'i? Faqala haula'i alladzina tatasyaqalu ru'usahum anis sholatil maktubah. Ya, betul. Kenapa sih boleh sewawang ri repak-repak ulunna. Ya, titik dulu. Ya, ini gawat di Pak Pase. Ya, kamu mungkin ada yang lebih pasai lagi. Coba. Nah, apa sih boleh sewa wawang repa ulunna? Ya, jadi Ivan nasi sak dunda kro. Lagi betuan aku dari pas sadu. Ya kan? Nah, ini apa sih? Ya kan? Nah, ini apa sih? Iya nih, boleh buat dimakan lagi. Boleh. Jadi saling makro. Nah, apa sih? Boleh. Sebenarnya dia ada tadi ya. Jadi, apa sih? Boleh. Nah, coba. Jadi boleh. Sebab boleh beda artinya, tulisannya sama. Nah, jadi di situ padahal ini pelajaran. Inilah sebenarnya yang sangat penting kita yang ungkapan caranya mengartikan Guruta di sini, yang ini yang menjadi pelajaran kita di sini.
Jadi nainapa si polei dipasak di ruponer. Nainapa si polei, ya kan? Nah, biasa gugur pidato makum itu yang kali. Nainapa si polei sewa wawang. Sewa wawang jadi sini wawang kelompok wawang. Nah, kena wawang. Rirpa ulunna. Gitu. Paham ya, rirpa ulunna. Ikem aklar bagaimana kita. Jadi summa ata ala qaumin turdahu ru'usahum. Nainapa si polei sewa wawang rirpa ulunna. Ya. Jadi hum di situ kurang betul ru'usahum ulunna. Ya. Tungke purana rirpa gitu. Jadi apa tuh ya? Coba teruskan. Tungke purana rirpa maka lepusi paimang pada toha pura pada toha pura Tengkayana. Ya, pada toha pura Tengkayana. Ya. Sama sini. Ya. Ya, titik jolot. Titik jolot. Nah, itu tina talu mati ro, batina kita ini ya aku tetin si dimi. Apa aku si dimi tepangker, ya kata pasal dapat huruf-huruf na makar si itu. Jadi tiga. Dan ini juga aksara kalau kita belajar makna-makna ini banyak artinya kenapa harus telu gitu kan ya. Kan satu titik cukup atau dua ya. Kenapa? Luar biasa sebenarnya. Nah, jadi nainapa si polei sewa wawang di repa ulunna. Nah, kalau bisa begitu di repa ulunna. Nah, tungke purana di repa makalifu si paimang. Disambungnya roh. Makalifu si paimang. Nah, pada toha pura nengkayana. Jadi sama dengan awannya seperti itu. Nah, de areha narepa pesau. Artinya terus menerus. Ya kan? Terus menerus. Nah, de akhirnya di pesau dalam kurung ripa petu. Artinya terus menerus petu. Pelaiwi menanro cinampe. Jadi tidak ada jeda, maksudnya gitu. Tidak ada jeda sekalipun sedetik, sekalipun sebentar. Jadi terus menerus. Jadi empelaiwi kuritu apa? Empelaiwi menanro cinampe. Jadi tidak ada jeda di sana. Direpak matur-tur. Makanya pun direpak si matur-tur. Ini itu hikmah atau hebra yang disaksikan, diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Sekalipun sebentar ya, sekalipun hanya tidak ada jeda. Nah, coba diteruskin. Nakkedana Nabita, ini berkutanan nih. Terputus naskahnya di sini, Bang. Oh ya, oke. Nakkedan terputus ya. Ya oke, ya. Ini halaman 23 nih, Ustaz. 23 ya. Tidak ada halaman 23. Halaman 23. Ya baik. Ya, nanti di itu. Nakkedana Nabi sallallahu alaihi wasallam niga requero Jibrilu. Nah, niga requero Jibrilu. Jadi aku yang kali ini biasanya grup tak aku makan sallallahu dia nak kada sallallahu alaihi wasallam manassa fatana yaro mingiro ya sallallahu alaihi wasallam niga requero Jibrilu. Niga artinya pertanyaannya seperti itu. Niga ro repa luna naro kurasina pemakali luna repa sih memang ale namu to tumpu-tumpur kan ya. Kan begitu lah sebab tadi ata ala qaum tur dahur usahum. Ale ulun namu to na gas ale namu to pakir ale namu to. Dia segala tot makui ale namu to pakir maka nakira bita. Nah,
Nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam niga requero Jibrilu, pertanyaannya nih, nape bali na Jibrilu makkedai ya, makkedai ya. Makkedai ia requero wawang mawore pasilin nerengi sempajal 5 wetue. Nah, begitu ya. Nah, apa namanya? Ini ada kita lewati tadi ya, keterangan daripada ini ya, di bawah garis itu ya, ada nomor 1 itu. Jadi kita baca setelah tadi ada perumpamaannya ditulis oleh guru tadi sini adalah faqala haula illadzina tasaqalu ru'usahum anis salati al-maktubah ya. Nah, angkatan di bawah tulisannya majepu awar kena sempajange di pasilin nereng nenia dicapak-capak nai ya, dicapak-capak nai biarega. Oh deh, ada yang bisa anu. Siapa yang bisa baca ini? Dicapak-capak na biarega ritetan nai. Nah, ritetan nai ya. Ritetan nai ritetan nai tania karana ria bongorenang tania karena ria bongorenai tanrena apa namanya siapa yang bisa baca ini? Nah, agak tidak jelas ya. Tania karena ria bongorinai ya, ria bongorinai tanrena onrona ya, onrona ya, tadi di nunar di nasadu tanrena onrona ya, onrona guys, onrona sempajangnya ya kan ya. Nenia rajana apalanna. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imadu dini wa miftahu kulli khair. Betuanna naya sempajange alirinna agamai nenia goncin. Apa namanya? Nenia mana semuanya? Nenia apa? Ya. Apa? Agamai as-salatu imaduddin waftahul khair betuana naya sempajange alirina agamai dan nia pak goncina di sini. Di mana anunya sambungannya nih? Goncina di sini. Nia goncina uli khair. Dan nia goncina sinina di sini ya. Jadi kemudian kita lanjutkan itu lafadznya summa ata ala qaumin ala aqbalihim. Bisa dibaca itu. Siapa yang bisa baca? Summa ata ala qaumin. Coba. Ata ala qaumin ala aqbalihim wi'aun wa ala adbarihim riqaun yasrahuna kama yasrahul ibil wal ghanam wa ya'kuluna ad-dari'a waz-zakuma وردف جهنم وحجارتها فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئا. Ya, betul. Nain apa sih? Nain apa sih? Boleh. Ya. Jadi ata itu boleh. Dia boleh. Ya, terus apa sih boleh nabita sewa wawang? Ya. Sungkeli riolona. Si sonne. Ya. Sungkeli riolona si sonne. Si sonne care. Ya. Rimon rinna si sonne care. Ya.
Ya. pada makinanre. Ya. Pada makinanre, pada untai. Pada untai. Pada makinanre, pada untai nania BMBE. Nanapada manretoi aju kajung. Nanapada manretoi aju kajung. Ya. Mak dori-dori ya. Mak dori-dori, aju kajung mak dori-dori. Nama pai mak dori-dori nama pai nia Natibo toi. Nia natibo toi. Apinna neraka jahannama nia batu-batuna. Ya. Iris nipahnya Ronald baca. Coba ulang dari sekali, Bang. Iya, sebenarnya kita belajar sama-sama. Kita bisa mengembangkan ya dengan bahasa Bugis kita. Jadi ibaca jolo nabita apa gruta ukina ipa lenguri dan apa kita terangkan dengan bahasa sehari-hari kita. Nah, seperti itu sangat kena maksudnya gruta di sini. Jadi ini sebenarnya adalah sejarah yang biasa kita baca ya. Ya summa ta'ala qaumin ala aqbalihim riqa'an wa ala adbarihim riqa'an. Jadi ada unta, kemudian ada makinanre, kemudian ada di belakangnya si sone apa. Itu akal barakeun ya napakang ke gruta di sini untuk kita memberikan sebab saya kira makna-makna yang ada di sini ini masih ada di tengah masyarakat sebenarnya. Seperti tadi itu bagaimana kita mengaplikasikan komentar-komentar bahasanya Gurta di sini, bagaimana kita menghaluskan ya orang yang makutu mas sempajang kemakro intinya tadi ini ya makutu mas. Jadi kita mengambil juga hebra dari sini, membaca juga Gurta, kemudian kita baca sesuai dengan semangat atau makna daripada sejarahnya ini yang ditulis oleh Gurta, itu bisa menjadi bahan dakwah yang sangat-sangat mahal, yang sangat-sangat yang diperlukan oleh masyarakat. Ya, itu jadi ini begitu as-salatu imaduddin wa fitahu kullu khair. Ini judul daro. Itu kita bisa mengolah dengan bahasa-bahasa dari hadis-hadis yang diungkap oleh Gurta di sini. Nah, kita lihat terus ya. Naik apa? Yang di bawahnya itu. Naik ke decengi. Ya. Oh iya, ini tadi sambungannya ya, ini. As-salatu wa radiyu fi tawkul khair, ya kan? Pak Goncinnai. Ini tadi ini. Pak Goncinnai. Ya, jadi cara apa ini ada catatan kaki, saya kira catatan kaki di sini. Ya, catatan kaki. Jadi kita baca ya, misalnya ini, kita teruskan. As-salatu imaduddin wa fitahu kulli khair, betuanna naiya sempajangi alirinna agamai nenia goncinnai, gitu. Goncinnai di sini. Jadi tania Pak Goncina. Wa miftahu kulli khair, goncinnai di sini. Goncinnai tungka di sini. Nah, poncona ada tungka tawe simula jaji pakak kasatna sempajangnya. Nah, di sini masuk makna-makna tasawufi akhlak di sini. Ya, kita renungkan, baca dulu ya. Nah, poncona ada tungka tawe simula jaji pakak kasatna sempajangnya. Nah, kita lihat di kitab yang lain, Allahumma ja'alni muqimas shalah, gitu. Nah, di situ kan ada apa namanya? Gurta di situ menulis di situ kepada apa? Ayat-ayat yang terkait dengan bentuk kesempurnaan manusia sendiri. Nah, kita jadi agak nyambung dengan kitab Allahumma ja'alni muqimas shalah ini kitabnya ya. Nah, itu
Karena Gurta mengatakan di sini apa namanya, poncona ada tungke tawe simula jaji pak kasana sempajangi. Itu lokada khalaqal insana fi ahsani takwim. Ini karena Gurta fitrah. Jadi fitrahnya manusia ini bukan di sini kitab lain ya, karena nemu itu Gurta. Jadi Gurta pahaman di situ adalah fitrah itu adalah manusia memang itu dilengkapi dengan apa namanya, badan tubuh yang bisa melakukan ibadah seperti itu. Karena ibadah anti Gurta disebutkan di situ adalah ada lahir dan ada lahir dan batin. Yang dimaksud lahirnya di situ adalah tubuhnya, batinnya di situ adalah peringerangnya di situ. Nah, tubuhnya di sini bisa sekali berdiri tegak, istiqamah, ya, qiyam, julus, misalkan, ruku, apalagi sujud, bisa. Nah, inilah yang Nafakil Gurta dalam kitabnya yang saat itu adalah ini fitrah sebenarnya ini. Nah, ini sangat-sangat luas ini ya. Nah, sangat luas. Nah, di sini dijelaskan lagi tungke tawe simula jaji pak kakasana sempajangi. Pak kakasana sempajangi. Aga pak kakasana sempajangi. Nalur ki rokok. Ya kan? Warkau rukuk ma'arraki'in gitu kan. Wasjud waqtarib juga sujud. Kemudian tidak apa? Tahiyat dan sebagainya. Itu gendak sisel. Memang seperti itu. Nah, jadi de alasan nih patri bacana. Nah, jadi ini bermakna tauhid sudah ini. Jadi de alasan napunai mejepu apa? Tetangi sampaiannya. Ya mejepu tetangi ya betul. Ya terus sampaiannya ya kepa masa topa napake guna rijama-jaman lainnya karena masa gena wetuna jadi alasan napunai majaput tetang sempayange ya kepaha masa gena topa napa guna rijama-jaman lainnya karena masa gena wetuna. Jadi seperti memang bisa kita pahami di sini memang apa namanya, ini identik sekali dengan ibadah ya, sholat kita itu. Nah kemudian ada gerakan-gerakan dalam sholat itu kita ada ruku, ada sujud, ada judu apa. Kemudian ketika kita di luar, misalnya kita bekerja, kalau memang misalnya kita bekerja di kantor perlu duduk, kita perlu bekerja apa. Sama gergaji segala macam. Ini juga perlengkapan ini pakasa ini juga bisa kita pakai di luar sholat itu. Nah, ya kan ya. Nah, maka ketika kita pernah belajar sama Ante Gurta itu dalam tasawuf al-luma gitu ya, Syekh Sarraj, itu di sana ada satu poin. Ini saya lebarkan sedikit ya. Di sini untuk kita memperkaya pengenalannya Gurta. Di sana dijelaskan bahwa puasa dengan sholat itu adalah ada hukumnya tertentu. Kita harus berdiri, kemudian ada waktunya di situ, ada ruku, ada sujud, tidak boleh kita bebas bergerak di situ. Ada ketentuan gerak dari ilmu fikihnya. Gitu? Nah, itulah ketika dibandingkan dengan puasa, ya kita agak keluar sedikit dari sini. Dibandingkan dengan puasa itu adalah cukup dengan niat. Syekh Sarraj di sini mengatakan bingeri harakatul jawarih. Ya, jadi harakatul jawarih itu adalah anggota tubuh, anggota badan. Kalau kita sholat itu harus berfungsi bergerak betul, terbatas. Tidak boleh bergerak seenak-enaknya. Ada gerakan-gerakan batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat kita untuk salat. Tapi puasa itu adalah minggeri hakal jawari, bebas dari
dari aturan-aturan sujud tadi itu, rukuk tadi itu, malah cukup hanya dengan niat. Setelah niat masuk siang terbit fajar, kita di situ seperti hidup seperti biasa. Padahal kita beribadah. Ini puasa ini disebut binggiri harakatul jawarih. Artinya bebas kita berekspresi di situ. Kita ke kantor, kita belajar, dosen ngajar dan sebagainya. Nah, inilah sehingga Rasulullah SAW itu dikaitkan dengan hadisnya somuli, yaitu kan puasa itu untuk saya. Artinya di situ memang ada fitrah manusia di situ. Fitrah manusia itu memang untuk berekspresi, bekerja, menggunakan badannya untuk mencari nafkah, menggunakan badannya untuk dan sebagainya. Padahal di hatinya itu ada puasa di situ. Nah, di sini bedanya antara puasa dengan sholat. Nah, saya menarik tadi itu karena guru tadi sini mengatakan bahwa puasa itu sholat itu memang lengkap dengan pakakasanya. Ketika kita lahir lengkap karena memang seperti itu. Nah, di luar sholat pun juga guru tadi sini di saliwa sempajang ya kita bisa berekspresi dengan tubuh kita ini yang bebas bergerak untuk mencari nafkah. Itu saya kira bisa dipahami seperti itu. Karena di sini saya bilang tadi bahwa guru tadi sini membuat satu judul kisah Siratul Nabawi dalam Isra Mi'raj, kemudian Ibra-ibra yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, tetapi guru memberikan juga makna tauhid di sini, memberikan juga makna akhlak di sini. Ya malah tasawuf ada di sini sebenarnya kalau dicermati betul, ya kan ya. Nah, kitabnya guru di sini. Nah terus sampai mana tadi itu? Ini ya garis berapa? Dari garis keempat, Bang. Ya terus ya baca nih. Nah ya kia tahu na kullewi sapai alasan riaderna napa sirenengi sempajangi ya rega napa dimonrinna pelaiwi wetuna karena simuladri mega urusanna kuai topa lainnya itu mempoe kuai topa lainnya itu mempoe dipikirina dipikirina malaria riotakna engkai ulunna. Ulunna. Di sini jadi garis bawah ulunna di sini. Agak apa tadi itu? Apa namanya tadi itu? Ketika ya kan? Ketiga ya otaknya ke ulunnya mundur kan ya. Jadi ulunnya repa-repa. Sebab yo ina ro otak ero biasa melawan. Biasanya alasan segruta. Agak sapa alas supaya ro makutu-kutu cede ya ro jadi untuk nak resmi king ro kutu-kutu na punya alas apa dulu maka segala macam itu ya. Nah, kuro otaknya ya ro pikir makanya ya ro grup tadi sini nah hubungkan si bahwa tadi sejarahnya itu otak ikuli monro ya ro lunar repa-repa seolah-olah makanya ini kuni monro agar seneh ela saiwe kiluwe kuni monro. Nah, jadi berada kita saat ini memang pikiran tuh harus harus dipimpin oleh hati biqalbin salim. Kalau kita belajar tauhid kemarin itu harus ada biqalbin salim, hati yang sejuk, hati yang enak itu otak itu menjadi juga tenang untuk mendekatkan kepada ibadah ya. Ya lebat nana segurte makanya itulah penting di kepalanya itu. Nah, jadi makin keulunan kepukupuan. Nah, guru tak napa seruntui. Sebab ya rotakna ina rome bu alasan.
Nah, waktu itu kan mas sempatnya saya gurto, napa, nah agak senero, nah napa tengger ya lena. Nah, akhirnya memang, nah disitulah sehingga seolah-olah mah di sini adalah, nah disinilah persoalan-persoalan yang ada di kepala ini. Nah, repa-repa dulu lah. Tani aja kan, tani aja na repa-repa ulun lah. Apa kurang mau rotairo, utro mau rumah tanah kapan, utro mau kapan. Luar biasa memang ini. Jadi saya mohon pada guru tak di sini ya, ini dipahami betul ya. Bukan sekedar tulisan ini, tetapi ada makna di dalamnya. Ada akhlak di sini, ada tasawuf di sini, ada luar biasa. Kalau ada yang syarah di sini sangat-sangat ya, luar biasa ya. Nah, terus apa lagi? Aga arima kuanaro nauluna repa-repa onrona otakna mapikir. Nah, persis bayangin gitu ya, daripada dibaca lah. Cuma kita dirasakan betul. Nah, persis ya sih senang. Ya sih senang. Agak dari makuan naro. Nauluna repa-repa. Agak sebab nauluna repa-repa. Kurang otakna. Mangga otakna. Ya otakna mebu cara pikir mas saja enggak ada ya begitu ya. Nah itu sangat-sangat sangat-sangat dalam ya maksudnya Gurta di sini. Nah terus kita apa ya, kita baca ya, kita balik ke atas itu supaya tuntas nih. Summa ta'ala qawmin ala aqbalihim rika'an ala adbarihim rika'an yas'aw yaswabil ibli wal yaqulu dari wa zakuma wa qala man haula'i alladziina yu'duna sadaqati amwalihim wa ma dhalamahumullahu syai'a. Jadi itu tadi masalah zakat ya. Masalah zakat la yu'duna sadaqati amwalihim dina fasui seketna warang peranna. Dek nafasui seket warang peranna. Ya kan, sadaqati amwalihim seket warang peranna. Nah, itu naro faktor aja ya. Nah, dari mana yang mestinya maksudnya di sini adalah haknya orang tadi itu zakat di atas dunia ini untuk sejuknya kita keluarkan. Ini naro dari mana mati naringi sonle naga bakal ling manurita. Ini naro kategori tamnya. Ya naro jadi yero seke matoro dia pidato maka yero maseke hak na tawe ne berani ne pas tu idi moto matu na panrasa yero kila ka de gurta ke iteke ni memang yero kalau kiolo gatung katonai monri gatung padahal memang kalau di dunia keluarkan zakat tidak ada digatung lagi di sini sebenarnya begitu ya. Nah itu makna dari Gurta menulis daripada perjalanan yang dilihat oleh kita. Kan banyak sebenarnya perjalanan tapi Gurta pilih ya. Sebab ini kepentingannya di sini kepentingan ibadah. Salat gitu kan tadi. Di sini ada zakat. Kepentingan zakat itu mengambil satu. Kita buka halaman 24. Halaman 24. Ya, ada yang bisa baca. Nah, kena Nabi sallallahu alaihi wasallam niga rukwero hai ya Jibril niga na recuerdo na kena Nabi sallallahu alaihi wasallam niga na recuerdo hai Jibril na kena Jibril ya, jadi bacaan nama kue, maka dia baca nama kue. Ni recuerdo hai Jibrilu. Ni recuerdo hai Jibrilu. Na kena Jibrilu. Ya na recuerdo tahu deh. Napa silenderni sekena waramparana. Ya. Dari areha nari jauh babang menanro Allah Ta'ala sikali. Nah, jadi alina itu bawang alina wa ma dhalamahumullah ya kan ya. Jadi ini matu tuh ini mah pidato ini kan aku maka aku ini matu tuh ya stona ya bupe ini matu tuh lupa kro
Ya, aku mah kutu-kutu betul nanti pasuk sekai. Ini motor ringgit siaro mesti ni pasuk ke siapa kali. Nah, seperti itu. Maka untuk tidak menjadi sibuk supaya kita tidak di marpa Allah. Ada motor rapa-rapa lu nak itu. Ada motor di mau kupang ini ya. Kalau kita tidak mau begitu ya kita sholatlah di atas di dunia ini. Itu sangat mudah dipahami ya. Nah, kita lihat lagi. Summa ata ala qaumin baina aydihim lah. Coba dibaca. Summa ata ala qaumin baina aydihim lahmun nadifan fi qudurin wa lahmun akhara ni'an khabithan faja'alu ya'kuluna an-ni'a al-khabitha wa yad'una an-nadija at-tayyiba faqala ma hadha ya Jibril قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة ويأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح والمرأة تكون من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. Nah, ini masalah moral ini. Masalah moral masih saya kira ini peristiwa-peristiwa ini sudah terbayang ada kasus-kasus seperti ini. Nah, inilah payung besar kita ini untuk mengolah bagaimana supaya menjadi sesuatu kita peduli moral ya. Ini intinya kan ini persinahan ini, kan begitu kan? Nah, persinahan. Jadi sudah punya istri, punya suami dan sebagainya. Kemudian diberikan suatu perumpamaan. Bahasa ada di situ. Lahmon daging yang busuk, padahal ada kemudian ada hal-hal yang dipilihnya, padahal ada halal di rumahnya kemudian dipilih seperti itu. Jadi saya kira secara terpisah terperinci kita bisa pahami di sini. Nah, secara global bahwa ini adalah moral, bicara moral di sini. Nah, itu dalilnya kita bisa mengungkap yang diungkap oleh Andre Gruta di sini. Nah, saya kira itu hal-hal yang sangat up to date sekali ini kitab Gruta ini ya. Artinya modern karena hal-hal kasus seperti ini bisa dijawab dengan metodologi dakwah, dengan bahasa-bahasa dakwahnya Gruta, dengan kembali kepada kitab Gruta ini sesungguhnya, dan kita bisa membangun masyarakat dibilang moralnya tadi itu yang seperti itu. Jadi setelah Gruta tadi bicara tentang sepertinya sholat, sadakat, zakat, nah bicara moral lagi di sini. Nah, siapa yang bisa baca bahasa Bugisnya di bawah artinya? Nah, apa sih? Nah, apa sih polei bawang moloi juku manasu sesuai onrong sesuai oring. Nenia oring. Nenia kato juku lain mamata nama kebong. Ya, itu. Ya, terus? Ya. Aga nayaro nalaku-laku manre nana tetangi. Ya. Nana tetangi juku manasue. Tetangi juku manasue nama wangi. Ya. Terus? Aga Nabi sallallahu alaihi wasallam akalapangan aga si yahe Jibril. Akalapangan aga si yahe Jibril. Jibrilu, benar saya. Jibril. Nah, karena Jibril ia nahi akalapangan na sewai tahu boleh rumahmu. Engkau bainena halal. Ya, terus Nama kesin. Nalau malamakun rai maja. Nayaro naewa siap bening gangka pada gangka pada masuk-masukuna. Ya. Gangka pada masuk-masukuna. Masuk-masuk apa ya? Ya. Masuk-masuk.
mas subuh-subuhna. Nah, sabak Ya, tadi mak benih toh, mak benih. sampai subuh. Jadi mak benih. Iya. Benih lah itu mas subuh-subuh. Jadi nah subuh-subuh, mas subuh-subuhna. Iya. Bersubuh-subuh. Bisa di sini arti biasa. Jadi diantar kita untuk membuat sesuatu kesimpulan. Artinya kenapa tengah malam kemudian sampai subuh-subuh. Nah, bicara tadi itu adalah ada suaminya apa segala macam itu kan ya. Jadi bacaan Qur'an mas subuh-subuhna. Iya, Mas subuh. Ya, mas subuh-subuhna. Dia nak subuh-subuh. Mas subuh-subuhna. Ya. Terus Nah ya kalau pagana sewai makun rai sarairi lakai halalana nama kesing nalau ma urwani majau masih benih. nasi bening gangka pada makele-kele. Nah, cocok nih. Nah, jadi orang ero mas subuh-subuhna, ya makele-kele dah pada mui. Nah, jadi ini nama dibetoi kalau dia mana falam gue guru tapi ya baca ipa akan singkong. Itu Ustaz, kamu begitu kan ya? Nah, begitu. Nah, oke, terus baca bawah. Ini moral semua ini. Summa madhafuna akan faida nisa'in mu'allafatin bithadihinna wa nisa'in munakkasatin bi arjulihinna fasamiyahunna yurjizna ila Allah faqal man haula ya Jibril qala haula allati yaznina wa yaqtulna auladahun. Ya, coba dibaca artinya. Nah, apa sih lau Nabi sallallahu alaihi wasallam na terpa polisi. Terpa polisi dua telu makun rai rigatung nasaba susunna. Nenia engkato makun rai rigatung nasaba ajena. Ajena mundriawa. Ajena Monreawa. Ajena asal ajena Monreawa uluna. Monreawa uluna. Asal ajena Monreawa uluna. Gatung gitar Bali ya. Iya. Agar yang kalingai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada madeku lau ribuan Allah Ta'ala. Agar nak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gaya he Jibril. Ya. Ni gaya Jibril. Ni gaya Jibrilu. Ni gaya Jibrilu. Ni gaya Jibrilu. Ni gaya Jibrilu. Ya. Nakadana Jibrilu. Ya rekwero makunrai papanga dia. Makunrai papanga dia. Nanau anak pangadina. Ya, titik. Ya, itu sekira di dua poin tadi ini adalah moral ya, seperti itu. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa talaah ya, masing-masing bisa membaca, memahami betul guru adalah ini kita teruskan apa yang diinginkan guru di sini adalah pembinaan moral sebenarnya. Tadi itu adalah fikih, kemudian berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran, kemudian hal-hal yang sebagai apa namanya akhlak terhadap suami, terhadap istrinya, dan itu secara spesifik guru menerangkan di sini. Nah, itulah mungkin menjadi satu pelajaran kita, bukan sekedar dibaca satu kali malam ini saja. Saya kira bisa saya di diskusi-diskusinya untuk memperkaya Ibra di sini, untuk memberikan bahasa-bahasa lain, untuk mengurai kembali, untuk up-to-date-kan terus apa yang dituliskan oleh guru di sini sebagai pesan-pesan yang kita petik dalam peristiwa-peristiwa menjadi Ibra yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra. Nah, itulah mungkin yang kita bisa baca bersama-sama malam ini. Saya kira tidak perlu terlalu panjang juga.
slide ini padat ya, padat sekali isinya ini. Juga pemahamannya kita bisa kita kembangkan, dan sekali lagi saya katakan bahwa berdakwah ini adalah sangat cukup ketika kita berpijak daripada pesan-pesan tulisan Gurutta dalam konteks Isra Mi'raj An-Nibras Al-Wahhaj ini, dalam segala hikmahnya, fi hikmah al-Isra wal Mi'raj, dalam segala hikmahnya itu bisa kita uraikan menjadi pengetahuan, bisa kita menjadi alat dakwah kepada masyarakat sesuai misi Darul Irsyad. Sekian, itu aja mungkin atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sedikit ya, itu Gurutta Taufik ya, ada. Ya, tadi kita sudah memoto karena HP saya tadi sudah penuh hangnya, tidak bisa masuk. Hanya saya pakai HP di rumah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya sudah tadi kirim ya, sudah kirim. Mudah-mudahan bisa di apa namanya? Ada 2 tadi itu. Apa? Maziyah Ahlussunnah Jamaah, dan satu lagi Tauhid. Risalatul Bahiyah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kitab itu sudah lama sekali saya simpan, memang sudah kita pelajari dulu. Ada juga hikmahnya, kenapa juga saya tidak kemana-manain ya. Begitu aja. Jadi pelajaran-pelajaran dari Tidaiyah setelah itu saya tidak sengaja juga kenapa ya ada sampai sekarang ini, itu aja ya, alhamdulillah ya. Baik, itu aja ya, mungkin ada yang ingin ya. Alhamdulillah, demikianlah yang telah disampaikan oleh Anak Gurutta, dan semakin jauh semakin banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan daripada kitabna Anak Gurutta Kyai Amdale terkait mengenai perjalanan daripada Isra dan Mi'raj daripada Rasulullah SAW. Di samping itu terkait mengenai bahasa Bugis juga semakin alhamdulillah megalatoir untuk pengetahuan terkait mengenai bagaimana Anak Gurutta meramu menjelaskan daripada peristiwa dalam bahasa Bugis. Mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya, silahkan kita buka sesi pertanyaan, mungkin satu saja. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya, kita persilahkan untuk lebih menambah. Ya, merespon kitabnya Gurutta juga bisa. Kitab juga direspon juga bisa. Karena saya pikir sekarang memang sudah tidak tercetak ya. Betul Pak. Ya di anu aja, disimpan aja sampai. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan sedikit menyampaikan bahwa sekali lagi mungkin saya sering katakan bahwa membaca kitab-kitabnya Gurutta di sini bukan sekedar kita baca ya, kemudian ada pengetahuan di dalamnya, tapi lebih dari itu. Kita lebih mengenal Gurutta secara dekat. Kita mengenal Gurutta secara bekas tangannya. Gurutta alur-alur caranya mengolah tulisan, mengolah ekspresi dakwanya kepada masyarakat. Demikian gigihnya Gurutta. Nah itu kita harus teruskan perjalanan Gurutta itu. Karena itulah yang disebut Darul Dakwah wal Irsyad. Itu aja. Tapi Bang. Ya. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Jadi sampai malam ini hikmahnya ya. Kemarin di penjelasan-penjelasan sebelumnya dimulai dari singgah di Madinah, disampaikan tentang sebuah masa depan bahwa akan hijrah ke Madinah.
jadi dinampakkan masa depan. Kemudian singgah di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dinampakkan sebuah masa lalu tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Juga di Tursina kalau tidak salah. Tursina yang kedua. Karena Madinah itu kemudian ke Tursina itu arah ke Mesir, Afrika Utara. Kemudian ke Bethlehem itu sudah dekat Baitul Maqdis di situ. Bethlehem itu sudah wilayah Palestina. Yeah. Jadi seperti ada jalur perjalanan, ada pos-posnya begitu. Secara fisik ada di map-nya bahwa ada di Madinah, Yasrib waktu itu, kemudian di Mesir, Tursina, kemudian di Bethlehem, dan akan menuju ke Baitul Maqdis. Nah, antara Bethlehem dengan Baitul Maqdis ini lebih banyak lagi tadi ini akrebarakan perumpamaan yang nampaknya bukan nyata begitu. Bukan nyata. Kalau singgah di Madinah kan nyata tempatnya, di Tursina nyata tempatnya, kemudian di Bethlehem nyata tempatnya. Nah, setelahnya antara Bethlehem dengan Baitul Maqdis ada dia dapat seperti kampung, kemudian ada kelompok orang yang merupakan perumpamaan yang akan terjadi kepada umat Rasulullah SAW. Sepertinya begitu yang bisa kami tangkap. Iya. Perumpamaan itu yang kedepannya akan terjadi pada umat Rasulullah SAW. Ya. Maksudnya Allah memperlihatkan kepada Rasulullah ada sesuatu hal yang nyata tentang masa depan, yang nyata tempatnya, sejarah tentang masa lalu, kemudian ada perumpamaan tentang apa yang akan terjadi kepada umat Rasulullah SAW. Iya. Apakah bisa disimpulkan juga bahwa konsekuensi dari perbuatan yang menjadi sepertinya perbuatan itu digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kejadian-kejadian perumpamaan ini akan menjadi akibat di hari akhirat nanti. Misalnya ada hukumannya orang yang terlambat sholat nanti dipecahkan kepalanya, kemudian yang pengabdi misalnya digantung di seperti tadi tak balik atau bagaimana. Maaf itu dulu betulin dulu bahasanya, memecahkan kepalanya sendiri. Oh ya, bukan majhul ya, bukan dipecahkan. Nanti ada orang kedua itu kalau begitu. Oh iya. Ya, memecahkan kepalanya sendiri lazim itu. Kepalanya sendiri. Iya. Apakah bisa dimaknai juga bahwa itu bisa terjadi di hari akhirat nanti, konsekuensi dari perbuatan itu, atau hanya sebuah penekanan bahwa itu seperti itu yang dilakukan, atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Ya, saya kira di sini ada terbagi dua ya. Tadi betul seperti Pak tadi itu. Ini perjalanan ardhiyah ya. Perjalanan ardhiyah tadi di bumi ya. Itu ada fisik bentuk di situ. Tapi kita lihat dulu bahwa ketika perjalanan Rasulullah SAW itu kan itu sudah mukjizat itu. Ketika berjalan dari Mekah, kemudian tadi awalnya dibedah dadanya kan gitu kan ya, dicuci, kemudian diisi hikmah, diisi yakin terus-terusnya, itu baru diberangkatkan begitu ya. Nah di situ memang kita mulai berpijak di situ dengan kalimat tauhid. Kita mulai berpijak di situ, memahami di situ dengan kalimat subhana. Dari situ subhanalladzi asra bi 'abdi. Jadi apa yang terjadi nanti di perjalanan itu kita kembali kepada subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini sudah terlepas dari nalar manusiawi ketika menemukan hal-hal yang diperlihatkan oleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah
memasuki alam apa yang disebut dengan subhana. Ya. Namun uraiannya itu kan ada ardiyah tadi itu. Nah, saya kira memang disitulah diperlihatkan masa depannya. Ketika Rasulullah SAW itu nanti usai Isra Mi'raj, 1 tahun setelah Isra Mi'raj itu dalam sejarah yang kita bisa baca-baca ya, itu melakukan hijrah. Melakukan hijrah. Nah, jadi betul terjadi. Karena di 1 tahun setelah Rasulullah SAW itu yang kita biasa baca di sejarah Isra Mi'rajnya, itu Isra Mi'raj itu jadi Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu tahun kenabiannya tahun berapa ya? Tahun 12 ya, tidak salah ya. Itu kenabiannya. Kemudian tahun ke-13 itu berhijrah. Jadi nyata lagi, betul-betul dia sudah disampaikan bahwa Rasulullah nanti ke situ. Jadi sudah nyata. Betul itu nyata. Artinya disampaikan bahwa akan kamu Rasulullah nanti ada berhijrah di sini. Ini sememen nih. Nah, kemudian itu perjalanan lagi Isra Mi'raj ini, Isra tadi ini menuju ke Mesir, Bethlehem dan sebagainya. Itu pun juga kita mengatakan subhanallah, sebab itu kan perjalanan singkat sekali. Namun yang terjadi di situ adalah bukti nyata memang karena tempat daripada di kallamallahu Musa taklima itu tempatnya peristiwa itu ada sekarang di situ tempatnya. Kita bisa lihat sekarang ini. Kemudian perjalanannya ke Bethlehem itu juga sampai sekarang kita bisa lihat di Palestina itu. Bethlehem itu. Nah, perlahan-lahan ini perjalanan terus-menerus sampai ke menjadi perjalanan samawi nanti alamul malakut dan sebagainya. Itulah peristiwa yang bisa ya tergantung kita nanti, tapi jangan lepas dulu apapun yang peristiwa yang ada di sini kita lihat kita selalu berpijak kepada subhanallah itu dulu. Jadi kita tidak memasuki cara-cara Allah Subhanahu wa taala kenapa bisa begini, tetapi kita mau mengawali dengan kalimat subhana. Kalau ke subhana yang kita baca, subhana itu maha suci ya. Jadi segala hal-hal yang kira-kira memang sangat-sangat luar biasa yang tidak nalar ke kita, itu kan kita sebaiknya mengatakan subhanallah. Satu kalimat-kalimat yang yang sangat berisi tauhid, as-sana, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhana. Nah, ini jadi apapun yang terjadi kita baca saja, apapun kita pahami di situ. Apapun yang kita pahami di sejarah itu selama berhubung, selama bisa dipertanggungjawabkan dengan penemuan hadis Rasulullah SAW itu tadi. Kita selalu berpedoman, berpijak awal kepada Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan saja berekspresinya apa yang kita bisa itu kan. Jadi tapi harusnya kembali kepada nilai-nilai tauhid itu. Kembali kepada nilai-nilai ketaklukan kita kepada peristiwa-peristiwa yang yang mukjizat itu. Subhanallah asra bi 'abdihi lailam yasbihu alladzi subhanallah asra bi 'abdihi ila masjid aqsa alladzi barakna haula luniyaru min ayatina innahu samiul linuriyahu. Di situ endingnya. Di subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Nah, di situ silakan gali itu. Sampai mana linuriyah itu maknanya dari sisi makna, dari sisi tafsir, dari sisi tauhid dan sebagainya. Itu saja. Jadi tauhid di sini bicara. Bukan sekedar nalar-nalar, tapi pijakan tauhid di sini. Saya kira itu yang bisa saya ungkap di sini. Ibu, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin apa yang dijelaskan oleh Guru tadi ya bisa menambah daripada pemahaman kita tentang bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj.
Ya. Masih ditambah satu pertanyaan lagi atau kita ya. Ini pesertanya berapa ini pesertanya? 8. Iya, Alhamdulillah tadi ada sekitar 12 orang. Ini ada dari Kapan bisa 40-50 kira-kira. Ya. Kalau di Facebook banyak Bang yang ya, alhamdulillah. Ya. Facebook, di YouTube banyak yang menyaksikan. Makanya saya ikut respect juga dengan kegiatan Abrad ini sangat-sangat karena ini kitab Jagarutta ini sudah jarang sekali ditemukan, nah bisa menjadi satu gebrakan ini sebenarnya. Itu bagaimana? Sekira mungkin kita tunggu saja Bang, mungkin minggu depan insya Allah karena kita akan pekan depan. Pekan depan. Minggu depan. Iya. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan kembali tentunya dengan hal-hal yang lebih menarik. Ya, saya kira kita ikuti aja. Maka malah pesannya Garutta sudah supaya menjadi terbudaya mungkin dangkal juga kalau saya terbudaya bahasanya supaya menjadi menyatu kita, supaya dipaham betul, supaya menjadi kalau ada yang mampu menghafalnya dengan membacanya sangat-sangat abadi itu. Saya kira itu aja. Ya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang doa dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azim bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jam'iyyat dar da'wati wa irsyadi jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrij ulama al-qanitin wa da'atil muttaqin wa rabbina al-mukhlasin waj'alaha manaran 'arikal ulumil islamiyah wa qal'atan ma'util ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asil syara'i ad-diniyah bimanhaj ahli sunnah wal jamaah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina bi hadhihi jam'iyyah waj'al muassasati at-tarbiyah wal dawiyah wal ijtima'iyyah fi hifdika wa ri'ayatik ya rabbal alamin. Wa atmin jami'a wadhaifna fiha linal sa'adah fid dunya wal akhirah wa fikr lisadil amal tamam makarim akhlaq wa asli zata baina wa la taj'al dunya akbar hamdana wa alaina wa la tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma saddid wa aid dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fit taqaddum wal amni was salami wa sa'ir biladil muslimin ya hanan ya mannan. Allahumma akrimha bi izzatil ihtikam ila al-haqq wal khair waj'alha buq'atan maymunatan wa baldatan tayyibatan ma'muratan waj'al ahlaha minal mutamassikina bid-din amirina bil ma'ruf nahina 'anil munkar ya mu'minina billahi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayna min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam warzuqna kamalat taufiq zahir wa batin fi afiyati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.